Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jari Citra Aprilia dengan NIM 25000036097. Saya dari Prodi Gizi. Di sini saya akan menceritakan kisah hidup saya. Dimulai dari saya kecil, saya seorang broken home. Ayah dan mama saya berpisah saat saya umur 1 tahun. Berawal dari itu, saya tinggal dengan mama saya. Saya dibesarkan oleh mama saya. Tapi uang sekolah, uang bulanan, dan lain-lain itu saya dibiayai oleh ayah saya. Beranjaknya saya dewasa, saya mulai berpikir, ini saya ke depannya harus bagaimana? Saya harus seperti apa? Saya berpikir seperti itu. Berawal dari situ, saya mendapatkan hati saya itu bilang, ayo, kamu harus seperti ini, kamu harus sukses, kamu gak punya seorang ayah, kamu harus ini, kamu harus itu. Hati saya bilang gitu, kamu harus sukses. Terus saya sekolah sampai SMA. Dari saya SD saya selalu mendapatkan ranking, saya selalu masuk 3 besar. Berawal dari SD, saya SMP, saya di SMP 2 Negeri Bolo di Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Kabupaten. Nah, saya SMP di situ. Dari situ saya mulai agak stres ya. Saya mulai agak tidak ini ya. Saya mulai tidak teratur. Pikiran saya kemana-mana. Saya merasa kok saya begini. Pokoknya di situ saya buntu. Di situ saya selalu merasakan kesedihan. Pokoknya di situ saya benar-benar. Saya punya teman, itu sahabat saya lebih tepatnya ya. Ya kita setelah SMP itu, pas saya beranjak SMA, di situ saya mulai bimbang karena saya ingin mengikuti 2 teman saya yang berada di SMA Negeri 1 Bolo, Kabupaten Bima. Saya ingin sekali sekolah di situ. Itu sekolah impian saya. Tetapi mama saya bilang, kamu masuk mana aja biar kamu lebih fasih Al-Qur'annya, hadis-hadis tentang agama-agama. Dari situ saya mulai berpikir. Saya berpikir kalau saya sekolah di sini, kalau saya sekolah di MAN pasti agama saya lebih maju lagi gitu maksudnya. Tapi kalau saya sekolah di MAN, saya nggak punya teman. Saya mulai takut di situ karena teman-teman dan sahabat saya pada di SMA 1 ini. Saya di situ mulai berpikir, kalau saya ngikutin kata sendiri, dosa nggak sih? Kata saya bilang gitu. Terus akhirnya setelah banyak berpikir, saya mengambil keputusan saya SMA di MAN. Habis itu saya masuk MAN, ternyata wow, sangat berbeda ya. Saya kan dari SMP kan dari negeri ya. Dari SMP negeri gitu. Saya masuk MAN itu saya agak kaget karena kita tahu semua kan di MAN itu lebih banyak mata pelajaran agama, hafalan agama, hadis-hadis dan lain-lain. Di situ saya agak shock. Pertama kali saya hafal Al-Qur'an, saya baca hadis-hadis dan lain-lain. Dari situ saya bersyukur. Saya bilang, untung saja saya masuk di MAN. Saya lebih banyak tahu ilmu agama, mata-mata pelajaran yang lain. Dari situ saya mulai berkembang, saya ikut organisasi, saya alumni Paskib. Saya dari SMP Paskib. Jadinya saya lanjut di MAN, saya Paskib. Terus setelah itu saya melewati dari kelas 1 sampai kelas 3. Saat memasuki kelas 3 ya, banyak pusingnya ya. Saat masuk kelas 3 saya mulai berpikir, saya harus kuliah di mana? Saya harus kuliah apa? Karena di situ saya belum kepikiran mau jadi apa. Mau kuliah jurusan apa gitu, saya belum kepikiran. Terus saya pas itu kepikiran mau ambil teknik. Saya mau ikut abang saya. Tapi kata ayah saya, jangan masuk teknik, kamu itu cewek, berat katanya. Terus saya mulai berpikir, terus saya harus apa? Saya harus kuliah apa? Terus ayahku bilang, kamu harus di Jawa, dimanapun itu, kamu harus di Jawa. Karena ayah saya orang Jawa ya, lebih tepatnya di Probolinggo. Terus saya pikir, saya harus kuliah apa? Kataku. Terus mama saya bilang, terserah kamu mau jadi apa, terserah, yang penting itu pilihan kamu, kata mama. Saya meminta pendapat dari orang-orang, dari tante saya, om saya, mama saya juga, ayah saya, abang saya. Dan akhirnya saya disuruh masuk kesehatan. Dari situ saya mulai berpikir kesehatan, saya mau ngambil apa? Kesehatan. Terus adalah tetangga saya ya. Tetangga saya dia itu gizi. Terus dia itu tugasnya di Papua, terus kayak berkembang gitu loh di pekerjaannya. Terus mama saya bilang, kamu gizi aja. Gizi ini lagi berkembang sekarang katanya. Terus saya bilang, saya nggak suka, saya nggak mau gizi, kata saya. Saya maunya radiologi. Itu jurusan pertama saya, radiologi. Karena itu direkomendasikan oleh tante saya. Saya bilang, saya nggak mau, saya mau radiologi, kata saya. Terus kata mamaku, kamu ambil gizi, kamu harus ambil gizi. Ya, di situ saya mulai berpikir lagi. Apa saya S1 dulu, S1 gizi ya, baru S2 saya radiologi, kata saya. Terus saya di situ mulai saya menerima, saya akan mengambil gizi. Dari situ saya menerima, menguatkan hati saya bahwa saya akan memilih gizi. Dari situ saya mulai di sekolah kan kita didaftarin ya, dibuat akun dan lain-lain gitu. Pertama kali universitas yang saya ambil pas SNBP, saya masuk eligible. Saya daftar SNBP itu di UM sama UB. Saya ngambil di UM sama UB. Saya pilih gizi karena itu yang mama saya mau. Saya ngambil gizi. Habis itu kita tunggu pengumuman, dan ternyata saya gagal. Berawal dari situ saya mulai agak down di situ, tapi saya pasrah karena SNBP itu tidak ini ya, kayak rezeki gitu kan. Saya di situ agak mulai down, di situ mulai agak pasrah, nangis. Saya pas tahu saya tidak lolos, saya nangis. Terus saya lanjut UTBK. Saya kan dari Kabupaten Bima, terus saya harus ke Mataram karena UTBK-nya di Undram. Terus saya UTBK, saya pergi dengan sepupu saya 2. Kita sama-sama ngambil di UM. Habis itu kita UTBK. Saya itu benar-benar belajar karena saya mulai takut. Karena kembali lagi saya ditolak di SNBP. Di situ saya mulai takut, saya mulai khawatir, gimana kalau saya ketolak lagi? Saya harus mana kalau saya ditolak UTBK, kata saya. Terus saya mulai belajar. Saya mulai beli buku, belajar. Ya, tibalah waktunya saya ujian. Saya ujian itu saya lupa ya. Saya ujian, terus saya pulang. Saya pulang dalam keadaan sakit, stres. Di situ saya mulai bingung.
saya mulai bimbang sama hasil UTBK saya. Habis itu saya pulang, saya nunggu hasilnya. Pas pengumuman, saya buka hasilnya, ternyata saya gagal lagi. Di situ saya benar-benar nangisnya. Di situ saya benar-benar down banget, di situ benar-benar pasrah, nggak tahu mau kuliah di mana lagi gitu. Saya benar-benar down banget, saya nangisnya karena saya nggak tahu mau kuliah di mana lagi setelah ditolak sama UM sama UB. Saya ngambil pas UTBK itu saya ngambil UM ya. Saya ngambil UM. Habis itu saya berpikir, saya harus mana? Saya di situ benar-benar buntu-buntunya. Saya nggak tahu mau kuliah di mana, tapi saya maunya di Malang. Tetap saya mau di Malang, tapi saya nggak tahu di univ mana yang harus saya daftar. Pas saya lagi buntu-buntunya, terus adalah teman saya, ada sepupunya di UAD, dia bilang gini, kamu daftar di UAD aja, ada gizi katanya. Di UAD itu di mana? Kata saya kan nggak tahu ya, saya nggak tahu ada Universitas Ahmad Dahlan, saya nggak tahu. Terus dia bilang daftar di UAD aja, di UAD ada gizi, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya saya cari-cari info dulu, kata saya cari-cari info, memang ada gizi. Terus saya bilang kampusnya bagus, kata saya. Terus katanya saya agak kaget, ya nggak kaget banget sih, karena kan swasta ya. Terus saya di situ saya udah pasrah, karena saya nggak tahu lagi mau daftar di mana. Terus saya iseng. Di situ sebenarnya saya nggak mau daftar di UAD, nggak mau, karena saya maunya di Malang. Di UAD kan di Jogja ya. Saya di situ saya bilang mungkin daftar dulu sampai cari-cari kampus lain mungkin, kata saya. Terus saya bilang itu, terus saya konsul sama mama saya, sama abang saya, sama ayah saya juga. Saya bilang saya udah nggak ada pilihan lain, saya mungkin mau daftar di UAD swasta di Jogja, kata saya. Terus mama saya bilang terserah kamu aja, yang penting kamu gizi, kamu di mana aja, katanya. Dan ternyata ada teman abang saya juga di UAD, tapi PGSD ya, di kampus 5. Terus berawal dari situ saya mulai daftar. Saya daftar di UAD, saya ngambil gizi. Saya daftarnya pagi kalau nggak salah saya daftar. Habis itu ya saya di situ pasrah. Tapi saya menguatkan hati saya, mau saya dimanapun, mau saya kuliah dimanapun, saya bakal ngambil. Yang penting diterima gitu. Habis itu setelah saya daftar, ternyata besokan itu saya langsung diterima. Terus saya ngomong sama mama saya diterima gitulah. Terus biaya registrasinya kan itu ada batas ya. Terus saya langsung bayar, saya langsung bilang gini, ya udah mungkin nasib saya di UAD di Jogja, saya bilang gitu. Mungkin saya harus, di situ saya mulai menerima tidak kuliah di Malang gitu. Saya mulai menerima. Saya menguatkan hati saya bahwa ini adalah, mungkin ini takdir kamu, mungkin itu keputusan Tuhan yang harus kamu ambil. Ya di situ saya mulai pasrah. Saya pasrah karena saya harus menerima universitas yang nggak ada di list saya gitu loh, nggak ada di list saya. Terus saya itu mulai mempersiapkan untuk saya hidup di Jogja, dari baju dan lain-lain itu. Terus saya belum ke Jogja ya, saya ke Jember dulu karena abang saya wisuda. Saya ke Jember, terus saya ke rumah nenek saya di Probolinggo. Habis itu saya ke Jogja. Ke Jogjanya saya bulan 8. Habis itu saya mulai, sebenarnya kos saya udah dicariin sama teman abang saya. Di situ saya mulai, oh ternyata Jogja gini ya. Itu pertama kali saya ke Jogja. Karena sebelumnya saya belum pernah ke Jogja. Cuman saya ke Malang dan lain-lain situ. Saya belum pernah nginjak Jogja. Terus pas pertama kali saya ke Jogja, saya nggak kaget sebenarnya. Biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi di situ saya mulai tidak ada semangat. Karena saya tidak punya teman. Saya tidak punya keluarga di sini. Tidak punya siapa-siapa saya sebenarnya di sini. Cuman teman abang saya itu aja. Terus dari situ saya mulai meragukan diri saya sendiri. Saya bilang, mungkin ini salah, saya bilang. Tapi mungkin saya coba dulu ya, kata saya. Mungkin nanti kalau nggak cocok pindah, kata saya. Mulailah masuk perkuliahan. Saya kaget karena awal masuk saja udah sesibuk itu, laprak, praktikum dan lain-lain itu banyak banget ya. Setelah saya kuliah di UAD ya, saya mulai menerima ya, saya mulai menjalani gitu kehidupan saya di Jogja. Saya kuliah di UAD gitu. Tapi di sisi lain hati saya bilang, mungkin saya coba lagi buat UTBK lagi gitu. Saya bilang walaupun ditolak lagi tapi saya mau coba gitu. Kalaupun diterima ya saya harus konflik dulu ya sama mama saya. Itu aja sih sebenarnya cerita saya, nggak ada spesialnya. Mungkin itu aja dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.